Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, kini menjadi sorotan utama di ruang publik. Penetapan Nadiem sebagai tersangka pada awal September tahun 2025 mengejutkan banyak pihak, mengingat sosoknya selama ini dikenal sebagai tokoh muda berprestasi, pendiri Gojek, sekaligus menteri yang digadang-gadang membawa semangat perubahan di sektor pendidikan. Namun, harapan tersebut kini berbalik menjadi polemik besar akibat keterlibatannya dalam proyek pengadaan laptop Chromebook untuk digitalisasi pendidikan. Proyek pengadaan perangkat teknologi ini sejatinya dirancang sebagai bagian dari program nasional untuk mempercepat transformasi digital sekolah di seluruh Indonesia. Anggaran yang digelontorkan pun tidak kecil, mencapai sekitar 9,3 triliun rupiah dalam rentang waktu tahun 2019 sampai tahun 2023. Akan tetapi, Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara hingga 1,9 triliun rupiah. Kerugian tersebut berasal dari praktik markup harga laptop serta pengadaan perangkat lunak manajemen Chromebook, Chrome Device Management, yang dinilai syarat kepentingan. Salah satu poin krusial yang menjadi dasar penyidikan adalah keputusan Nadiem untuk menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi ini dinilai mengunci penggunaan Chrome OS dari Google sebagai satu-satunya pilihan sistem operasi. Padahal, tim teknis kementerian sebelumnya telah merekomendasikan alternatif lain yang lebih sesuai dengan kondisi infrastruktur pendidikan di daerah 3T, di mana akses internet masih terbatas. Fakta bahwa kebijakan tersebut lahir setelah serangkaian rapat dengan pihak Google, baik secara langsung maupun melalui Zoom, menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan yang kuat. Penetapan Nadiem sebagai tersangka tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, Kejaksaan telah menetapkan beberapa pejabat dan mantan pejabat Kementerian Pendidikan sebagai tersangka, termasuk Direktur Sekolah Dasar dan Menengah, staf khusus menteri, serta konsultan teknologi. Rangkaian kasus ini menunjukkan bahwa persoalan pengadaan barang dan jasa di tubuh kementerian tidak hanya menyangkut satu orang, tetapi melibatkan jejaring kepentingan yang kompleks. Dari sisi hukum, Nadiem dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001. Ancaman hukuman yang menanti tidak main-main, mulai dari pidana penjara 4 tahun hingga seumur hidup, disertai dengan denda maksimal 1 miliar rupiah. Proses hukum ini akan menjadi ujian besar bagi sistem peradilan Indonesia, terutama dalam membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang status sosial, politik, atau ekonomi. Kasus ini juga menimbulkan perdebatan publik yang luas. Di satu sisi, banyak yang menilai bahwa Kejaksaan telah berani menyentuh tokoh besar dengan rekam jejak internasional. Di sisi lain, muncul pula suara-suara yang mempertanyakan apakah langkah hukum ini murni untuk kepentingan keadilan, atau ada nuansa politik di baliknya. Tokoh hukum seperti Mahfud MD bahkan mengingatkan agar aparat penegak hukum berhati-hati dalam merumuskan dakwaan, mengingat posisi Nadiem sebagai pejabat resmi yang mengambil keputusan dalam kapasitas institusional, bukan pribadi. Jika ditinjau dari perspektif yang lebih luas, kasus Chromebook ini mencerminkan problem klasik dalam birokrasi Indonesia, transparansi yang lemah, pengawasan yang tidak optimal, serta kerentanan terhadap intervensi kepentingan bisnis dalam kebijakan publik. Ironisnya, proyek yang semula dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan pendidikan justru berujung pada kerugian besar bagi negara dan pengkhianatan terhadap amanah publik. Pada akhirnya, perjalanan hukum kasus ini akan menjadi penentu bagaimana masyarakat menilai warisan kepemimpinan Nadiem Makarim. Apakah ia akan tercatat sebagai menteri yang jatuh karena skandal korupsi, atau justru mampu membuktikan dirinya tidak bersalah di pengadilan? Yang jelas, kasus ini telah membuka mata publik bahwa program digitalisasi pendidikan, betapapun pentingnya, harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak.